Yo, what's up para Bujang people sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, di video kali ini admin Bujang mau membahas tentang potensi karakter di animasi Bobo Boy lagi. Kali ini kita akan membahas si bocah wibu Feng. お前も櫛田も平田もすべての人間は道具でしかない。 Wibu. Feng ini memiliki dua kemampuan, yaitu dapat menembus benda dan mengendalikan bayangan. Nah, di sini kita akan fokus kepada kemampuan Feng dalam memanipulasi bayangan. Sekuat apa potensi yang bisa dicapai oleh Feng ini? Simak videonya sampai habis. Potensi klan Nara. Untuk yang pertama, potensi yang sangat mungkin dicapai oleh kekuatan manipulasi bayangan Feng ini adalah kemampuan-kemampuan dari klan Nara yang ada di anime Naruto. Dengan bayangannya, Feng di animasi Bobo Boy bisa membuat jari-jari bayang. Nah, dengan jari bayang ini, Feng bisa mengunci pergerakan musuhnya dengan membelit musuhnya menggunakan jari bayang ini. Dan terlebih lagi, Feng juga bisa menggunakan jari bayangnya ini untuk mencekik musuhnya hingga tewas. Selain itu, dengan sedikit modifikasi pada jari bayang menjadi tombak bayang, Feng bisa memunculkan ratusan tombak dari bawah musuhnya yang akan membuat musuhnya tertusuk hingga tewas. Seperti yang ditunjukkan oleh Shikamaru pada saat Feng melakukan invasi ke Konoha. Konstruksi bayang. Di dalam animasinya, Feng ditunjukkan bisa membuat berbagai macam objek dengan kemampuan memanipulasi bayangannya ini. Ya, meskipun kebanyakan yang dibuat oleh Feng ini adalah binatang. Nah, saat kekuatan ini digunakan oleh Ejojo, Ejojo bisa membuat kurungan yang sangat kuat untuk mengurung Bobo Boy dan teman-temannya. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa kemampuan memanipulasi bayang dari Feng ini tidak terbatas pada bayangan binatang saja. Jika seandainya Feng naik level ke tingkat yang lebih tinggi lagi, kekuatannya bisa saja untuk membuat berbagai macam konstruksi objek menggunakan bayangan. Nah, hal ini mirip dengan kemampuan dari cincin Green Lantern, yang bisa membuat konstruksi benda apapun berdasarkan imajinasi penggunanya. Bisa saja Feng membuat robot raksasa dengan bayangannya, atau membuat berbagai macam senjata yang berukuran raksasa. Zona hitam. Bayangan pada dasarnya adalah daerah yang tidak terkena oleh cahaya. Nah, dengan memanfaatkan sifat dasar bayangan ini, Feng yang bisa sesuka hati memanipulasi bayangan sangat mungkin untuk memiliki potensi zona hitam ini. Apa itu zona hitam? Zona hitam yaitu kemampuan untuk membuat suatu wilayah ditutupi oleh kegelapan murni, sehingga musuh yang terjebak di dalamnya itu tidak dapat melihat apapun. Kemampuan ini mirip seperti kemampuan Bankai dari Kaname Tousen, seorang mantan kapten Shinigami dari Divisi 9. Bankainya yang bernama Suzumushi Suishiki Enma Korogi ini memiliki kemampuan untuk membuat dunia di mana di dalamnya itu tidak ada cahaya maupun suara, sehingga musuh yang terjebak di dalam dunia ini menjadi buta dan tuli. Sehingga pengguna kemampuan ini bisa dengan sesuka hatinya menyerang musuhnya itu. Feng bisa saja menyelimuti suatu daerah dengan bayangannya, hingga cahaya tidak bisa masuk. Ya, meskipun musuh yang terjebak masih bisa mendengar suara, tapi Feng akan tetap sangat diuntungkan. Terlebih lagi jika dikombinasikan dengan tusukan bayang yang akan membuat musuhnya ini menjadi donat tanpa dia sadari. Teleportasi bayang. Saat baku hantam melawan babangnya sendiri yaitu Sasuke Persidiscon, Feng menggabungkan kemampuannya dengan Bobo Boy, hingga mereka berhasil membuat golem bayang. Nah, yang istimewa dari golem bayang ini adalah kemampuannya untuk menghilang dan muncul seperti teleportasi. Nah, hal ini seperti jurusnya Minato dari Naruto, atau perpindahan bayangan yang digunakan oleh Gokta. Kemampuan ini membuka lebih banyak kemungkinan serangan yang bisa digunakan oleh Feng. Feng dapat dengan mudah menghindari serangan musuh yang kuat sekaligus menyerang musuhnya itu. Jadi monster. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa Feng memiliki potensi untuk membuat konstruksi energi seperti Green Lantern dan membuat semacam robot raksasa atau senjata raksasa. Nah, di Bobo Boy Movie, kita diperlihatkan kemampuan Feng yang naik level yang bisa membuatnya menggabungkan diri dengan objek bayang yang dia buat, seperti manusia setengah beruang, manusia elang, dan lain-lain. Nah, jika nih bocah wibu bisa naik level lebih tinggi lagi, maka dia berpotensi untuk membuat monster bayang raksasa dan bergabung di dalamnya, seperti monster Godzilla bayang atau King Ghidorah bayang gitu.
Ukuran yang besar akan membuat musuhnya sangat kesulitan untuk mengalahkan Feng ini. Hal ini sama dengan saat Boboiboy kesusahan melawan monster Koko Jumbo. Pasukan mayat hidup. Salah satu pengguna kekuatan bayangan di anime sebelah adalah Gekko Moria dari One Piece. Gekko Moria dengan kemampuan buah iblisnya bisa mengendalikan bayangan, bahkan mencuri bayangan orang lain. Selain itu, Gekko Moria juga bisa memasukkan bayangan orang lain yang dia curi ke dalam mayat, sehingga mayat tersebut menjadi pasukan zombie yang setia kepadanya. Nah, di animasi Boboiboy, mungkinkah kemampuan Feng ini bisa mencapai level seperti ini? Tentu saja bisa. Bahkan Feng tidak membutuhkan mayat untuk membuat pasukannya sendiri. Saat kekuatan Feng ini digunakan oleh Ejojo, Ejojo bisa membuat bayangan dirinya sendiri untuk menyerang musuhnya. Nah, dari sinilah potensi Feng terbuka untuk membuat banyak bayangan dirinya yang tak terhitung jumlahnya, lalu mengkeroyok musuh-musuhnya. Ya, ini mirip-miriplah seperti jurus 1000 bayangannya Pak Kades kita, Naruto. Namun tidak cuma sampai di situ. Potensi Feng juga tidak menutup kemungkinan bahwa dia bisa membuat pasukan monster raksasa bayang untuk menaklukkan seisi dunia ini. Ya, kita lihat saja pada saat kadal nuklir Godzilla baku hantam sama reptil kembar Siam Ghidorah ini. Dunia pun menjadi ketar-ketir akibat dua monster ini saling adu mekanik. Nah, sekarang bayangkan jika Feng membuat monster raksasa yang berjumlah jutaan untuk menaklukkan dunia. Bisa jadi rambling, jir. Simbiot. Nah, inilah sepertinya potensi terbesar dari kemampuan memanipulasi bayangan milik Feng ini. Pada tingkat 1, Feng bisa membuat berbagai macam makhluk hidup dari bayangan. Nah, hal ini hampir sama seperti yang dilakukan oleh Dewa Kegelapan Nolep dari Marvel, yaitu Null. Null yang merasa kehidupan Nolepnya di dalam kegelapan terganggu oleh sisi terang, maka Null membuat senjata dari kegelapan untuk membunuh semua yang berada di sisi terang. Bahkan para dewa dan entitas kosmik pun tak terlepas dari pembunuhan Null ini. Nah, salah satu senjata buatan Null ini adalah para simbiot, seperti Venom atau Carnage. Senjata hidup yang bisa melekat ke makhluk hidup lainnya dan mengendalikannya. Selain itu, semakin banyak makhluk hidup yang dikendalikan oleh simbiot, maka Null akan menjadi semakin kuat. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa potensi terbesar dari Feng ini adalah bisa membuat senjata hidup seperti ini juga. Ya, walaupun kemungkinannya sangat-sangat kecil, tapi anggaplah Feng ini bisa melakukan hal yang dilakukan oleh Null. Maka Feng bisa dengan mudahnya mengsolo semesta Boboiboy ini. Seperti yang dilakukan Null dalam cerita King in Black, di mana Null mencoba menaklukkan seisi alam semesta. Bahkan para entitas kosmik yang sangat kuat seperti Celestial pun menjadi mainan di hadapan Null dan para simbiotnya. Dan ya, itulah kira-kira potensi Feng jika Feng ini merupakan MC di animasi Boboiboy. Dan animasinya ini dibuat untuk penonton yang agak dewasa dikit. Like video ini jika kalian suka dan subscribe channel ini biar admin Bujang semakin semangat bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.